Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan mengenai bantuan hukum litigasi dan bantuan hukum non-litigasi. Saya Nur Afifah, NIM 1219010 akan menjelaskan mengenai pengertian bantuan hukum litigasi dan bantuan hukum non-litigasi. Nah, bantuan hukum litigasi ini merupakan mekanisme penyelesaian perkara melalui jalur peradilan, yaitu dengan menggunakan pendekatan hukum atau law approach. Yang mana bantuan hukum melalui litigasi ini melalui aparat atau lembaga penegak hukum yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini pemberi bantuan hukum litigasi ini dari pemberi bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum ini diberikan hingga masalah hukumnya itu selesai atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap selama pemberi bantuan hukum tersebut tidak mencabut surat kuasa khusus. Nah, dalam hal ini bantuan hukum litigasi atau bantuan hukum dengan jalur peradilan ini sebenarnya diharapkan sebagai upaya the last response atau ultimatum remedium, yaitu upaya terakhir yang dapat dilakukan ketika upaya penyelesaian secara damai dan kekeluargaan itu tidak tercapai. Dalam bantuan hukum litigasi ini ada beberapa perkara yang dapat ditangani, baik itu dalam perkara pidana, perkara perdata ataupun peradilan tata usaha negara. Nah, dalam kasus perkara pidana ini pemberian bantuan hukum litigasi ini bersifat mendampingi, bukan mewakili. Artinya apa? Bahwa selama proses persidangan berlangsung, pihak lembaga bantuan hukum itu hanya mendampingi pemberi kuasa dan pemberi kuasa wajib hadir pada setiap persidangan. Adapun dalam kasus perdata ini lembaga pemberi bantuan hukum ini lebih bersifat mewakili ataupun mendampingi. Artinya bahwa selama proses persidangan pihak lembaga bantuan hukum ini dapat mewakili ataupun mendampingi pemberi kuasa, dan pemberi kuasa itu tidak wajib hadir pada setiap persidangan. Nah, dalam pemberi bantuan hukum itu dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2013 tentang syarat dan tata cara pemberian bantuan hukum dan penyaluran dana bantuan hukum. Pada pasal 13 itu dijelaskan bahwa pemberi bantuan hukum secara litigasi itu dilakukan oleh advokat yang berstatus sebagai pengurus pemberi bantuan hukum ataupun advokat yang direkrut oleh pemberi bantuan hukum. Selanjutnya mengenai pengertian bantuan hukum non-litigasi. Nah, bantuan hukum non-litigasi ini merupakan mekanisme penyelesaian di luar peradilan, yaitu dengan menggunakan mekanisme yang hidup dalam masyarakat yang bentuk dan macamnya itu sangat bervarian, seperti dengan cara musyawarah, perdamaian, kekeluargaan, maupun penyelesaian adat dan yang lain sebagainya. Terkait bantuan hukum non-litigasi ini tercantum dalam pasal 16 ayat 1 yang berbunyi bahwa pemberi bantuan hukum secara non-litigasi ini dapat dilakukan oleh advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum dalam lingkup pemberi bantuan hukum yang telah lulus verifikasi dan akreditasi. Nah, dalam penerapan pemberian bantuan hukum secara non-litigasi ini dilakukan melalui penyelesaian perkara dengan mengupayakan damai win-win solution bagi kedua belah pihak. Selain itu, pemberi bantuan hukum non-litigasi itu dalam pasal 16 ayat 2 juga meliputi kegiatan, yaitu yang pertama penyuluhan hukum, kemudian konsultasi hukum, kemudian investigasi perkara baik secara elektronik maupun non-elektronik, kemudian ada penelitian hukum, mediasi, negosiasi, pemberdayaan masyarakat, kemudian ada pendampingan di luar pengadilan ataupun drafting dokumen hukum. Kemudian pelaksanaan anggaran dan pertanggungjawaban bantuan hukum litigasi dan non-litigasi. Yang pertama, pelaksanaan anggaran bantuan hukum. Penyaluran dana bantuan hukum litigasi dilakukan setelah pemberi bantuan hukum menyelesaikan perkara pada setiap tahapan proses beracara, dan pemberi bantuan hukum menyampaikan laporan yang disertai dengan bukti yang mendukung. Jadi, penyaluran dananya diberikan setelah perkara selesai setiap tahapannya dan memberikan laporan yang disertai dengan bukti. Penyaluran dana bantuan hukum ini dihitung berdasarkan persentase tertentu dari tarif per perkara setiap sesuai standar biaya pelaksanaan bantuan hukum litigasi.
sebagaimana yang diatur dalam pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013, di mana dalam ayat 1 yang berbunyi, Menteri mengusulkan standar biaya pelaksanaan bantuan hukum litigasi dan non-litigasi kepada Menteri Keuangan. Kemudian ayat 2 yang berbunyi, standar biaya yang telah disetujui oleh Menteri Keuangan menjadi acuan dalam perencanaan kebutuhan anggaran dan pelaksanaan anggaran bantuan hukum. Jadi dalam litigasi maupun non-litigasi, menteri yang mengusulkan standar biaya pelaksanaannya kepada Menteri Keuangan. Lalu ketika standar biaya tersebut telah disetujui oleh Menteri Keuangan, maka hal tersebutlah yang menjadi acuan dalam perencanaan bantuan kebutuhan anggaran dan pelaksanaan anggaran bantuan hukum. Adapun penyaluran dana bantuan hukum non-litigasi dilakukan setelah pemberi bantuan hukum menyelesaikan paling sedikit satu kegiatan dalam paket kegiatan non-litigasi, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013, dan menyampaikan laporan yang disertai dengan bukti pendukung, di mana dalam ayat 1 dijelaskan pemberi bantuan hukum mengajukan rencana anggaran bantuan hukum kepada Menteri kepada tahun anggaran setiap tahun anggaran pelaksanaan bantuan hukum. Ayat kedua menjelaskan pengajuan rencana anggaran bantuan hukum sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 yang tadi paling sedikit memuat yang pertama identitas pemberi bantuan hukum, kedua sumber pendanaan pelaksanaan bantuan hukum baik yang bersumber dari APBN maupun non APBN, dan yang ketiga rencana pelaksanaan bantuan hukum litigasi dan non litigasi sesuai dengan misi dan tujuan pemberi bantuan hukum. Kemudian dalam ayat 3 dijelaskan mengenai dalam hal pemberian bantuan hukum mengajukan rencana anggaran bantuan hukum non litigasi sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 2 huruf C yang tadi, pemberi bantuan hukum harus mengajukan paling sedikit 4 kegiatan dalam satu paket dari kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat 2. Kemudian pada ayat 4 dijelaskan ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan rencana anggaran bantuan hukum diatur dalam peraturan menteri. Nah, selanjutnya pertanggungjawaban bantuan hukum. Pemberi bantuan hukum wajib melaporkan realisasi pelaksanaan anggaran bantuan hukum kepada menteri setiap triwulan, semesteran, dan tahunan. Dalam hal ini, pemberi bantuan hukum menerima sumber pendanaan selain dari APBN. Pemberi bantuan hukum melaporkan realisasi penerimaan dan penggunaan dana tersebut kepada menteri. Laporan realisasi penerimaan dan penggunaan dana selain dari APBN dilaporkan secara terpisah dari laporan realisasi pelaksanaan anggaran bantuan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 30 Peraturan Pemerintah nomor 42 tahun 2013, mana dalam ayat 1 dijelaskan pemberian bantuan hukum wajib melaporkan realisasi pelaksanaan anggaran bantuan hukum kepada menteri secara triwulan, semesteran, dan tahunan. Kemudian dalam ayat 2 dijelaskan dalam hal pemberi bantuan hukum menerima sumber pendanaan selain dari APBN, pemberi bantuan hukum melaporkan realisasi penerimaan dan penggunaan dana tersebut kepada menteri. Kemudian dalam ayat 3 dijelaskan laporan realisasi penerimaan dan penggunaan dana selain dari APBN sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 dilaporkan secara terpisah
dari laporan realisasi pelaksanaan anggaran bantuan hukum sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1. Kemudian faktor penghambat bantuan hukum. Faktor-faktor penghambat bantuan hukum, litigasi dan non-litigasi yang diberikan kepada masyarakat yang tidak mampu, antara lain yang pertama faktor hukum itu sendiri, seperti masih sedikitnya payung hukum untuk masalah bantuan hukum, khususnya dalam hal anggaran pemberian bantuan hukum. Jadi ada beberapa yang tidak mengatur mengenai anggaran pemberian bantuan hukum misalnya. Kemudian faktor yang kedua, faktor sumber daya manusia. Hal ini berkaitan dengan kualitas dan kuantitas pemberi bantuan hukum. Jadi maka yang pemberi bantuan hukum itu wajib ada pelatihannya. Kemudian yang ketiga ada faktor kebudayaan. Faktor kebudayaan masyarakat yang berkaitan dengan kurangnya pengetahuan masyarakat tentang bantuan hukum dan masyarakat yang malas untuk lapor kepada lembaga bantuan hukum untuk mendapatkan jaminan dan perlindungan bantuan hukum. Namun biasanya masyarakat sendiri tidak mengetahui akan adanya layanan bantuan hukum gratis yang diberikan kepada masyarakat yang tidak mampu secara cuma-cuma. Perbedaan antara bantuan hukum, litigasi dan non-litigasi. Non-litigasi dan non-litigasi keduanya sedikit berbeda. Hal ini mengingat pasal 6 peraturan peradilan membagi litigasi dan non-litigasi sebagai berikut. 1. Dalam litigasi, seluruh rangkaian proses peradilan baik itu dalam perkara perdata, pidana, dan tata usaha negara, termasuk proses pelaporan dan pemeriksaan di kepolisian dan penuntutan di kejaksaan dalam peradilan perkara pidana. Yang kedua, dalam non-litigasi mengenai pendidikan hukum, investigasi kasus, konsultasi hukum, pendokumentasian hukum, penyuluhan hukum, penelitian hukum, perancangan hukum, pembuatan pendapat hukum, pengorganisasian, penyelesaian sengketa di luar pengadilan, pemberdayaan masyarakat, serta aktivitas yang bersifat memberi kontribusi bagi pembaruan hukum nasional termasuk pelaksanaan piket bantuan hukum. Sekian dan terima kasih. Apabila ada kekurangannya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.